Perang dagang antara Amerika dan Cina mencapai babak baru di mana menunjukkan eskalasi yang signifikan dengan kedua belah pihak saling memberlakukan tarif dan pembatasan perdagangan. Situasi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan rantai pasok internasional. Sebelumnya Donald Trump kembali menggebrak dunia ekonomi, ia memainkan kembali jurus lamanya tarif impor. Tapi kali ini skalanya lebih gila, lebih dari 70 negara dipaksa ikut permainan tarif ini, dan Cina jadi sasaran utamanya. Dan seperti biasa, Cina tak tinggal diam. Beijing langsung merespons dengan keras. Mereka tak cuma membalas tarif, tapi juga mengeluarkan ancaman serius, pembatasan ekspor logam langka, investigasi anti-monopoli terhadap perusahaan Amerika, bahkan sinyal untuk memperketat izin investasi. Ini bukan cuma balas dendam, ini bentuk intimidasi ekonomi kelas berat. Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 10% untuk berbagai produk asal Cina, mulai dari elektronik, kendaraan, sampai bahan baku industri. Bukan hanya itu, lewat negosiasi perdagangan, ia mencoba membujuk puluhan negara lain untuk ikut melarang perusahaan Cina masuk ke pasar mereka. Strategi isolasi total sedang dijalankan. Sebagai balasan, Cina mengenakan tarif 15% terhadap batu bara dan LNG dari Amerika, serta 10% untuk minyak mentah dan mesin pertanian. Tapi yang paling menakutkan adalah pembatasan ekspor logam seperti tungsten, bismut, dan telurium, material kunci dalam industri semikonduktor dan militer. Cina sedang menyerang jantung industri high-tech Amerika. Yang banyak orang belum tahu, lebih dari 80% logam tanah jarang yang digunakan Amerika berasal dari Cina, langsung atau tidak langsung. Ketika ekspor itu dipotong, bukan hanya perusahaan teknologi yang panik tetapi juga militer Amerika. Kenapa? Karena logam-logam ini vital untuk radar, satelit, dan senjata presisi. Ini bukan lagi soal dagang, tapi soal keamanan nasional. Efek domino pun langsung terasa. Harga bahan baku melonjak, rantai pasok terganggu, dan industri otomotif serta elektronik global mulai menjerit. Investor mulai menarik diri dari pasar negara berkembang, dan risiko inflasi global kembali membayangi. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Meksiko harusnya mulai membaca peluang. Dengan Cina dan Amerika saling serang, banyak perusahaan multinasional mencari lokasi baru untuk memindahkan pabrik mereka. Inilah saatnya negara berkembang unjuk gigi, kalau bisa main cepat. Indonesia misalnya punya cadangan nikel terbesar di dunia, bahan penting untuk baterai dan mobil listrik. Jika bisa menarik perusahaan-perusahaan yang keluar dari Cina, kita bisa jadi pemain utama di era industri hijau. Perang tarif ini bisa jadi bencana, tapi juga bisa jadi jalan emas. Banyak analis menyebut langkah Trump ini sebagai berani tapi berisiko tinggi. Jika strategi ini gagal, Amerika bisa kehilangan banyak mitra dagang. Tapi jika berhasil, ini bisa menjadi langkah besar untuk memotong ketergantungan dunia pada Cina. Dan itu adalah ambisi besar Trump sejak dulu. Jadi, inilah dia perang tarif gila yang kembali memanas. Amerika menggertak, Cina mengintimidasi. Di balik konflik ini ada fakta-fakta mengejutkan, dampak global, dan peluang strategis untuk negara-negara yang siap bergerak. Pertanyaannya, sekarang siapkah negara kita Indonesia mengambil peluang ini? Atau manut pada Trump